Statistik menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Tapi kita kan nggak tahu ya, ketika kita berada di kondisi tersebut, orang-orang terdekat kita itu akan menjadi tipe orang yang seperti apa? Apakah mereka akan suportif atau mereka memilih untuk tidak peduli? Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I wanna share with you 10 kenyataan yang sedikit menakutkan yang harus kamu terima pastinya sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak. Langsung aja ya. Yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri bagaimanapun kondisi masa lalu kamu. Jadi nggak peduli gitu loh, pokoknya kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri sebelum memutuskan untuk menikah dan juga punya anak. Mungkin berdamai dengan diri sendiri itu terdengar sangat-sangat klise ya, tapi trust me, ini benar-benar sangat-sangat diperluin banget sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk menikah dan punya anak. Karena kalau misalnya enggak, kamu harus siap menghadapi perang dengan luka-luka di masa lalu kamu saat kamu menikah nanti, atau bahkan saat kamu punya anak nanti gitu loh. Dan menurutku pribadi, itu akan menjadi lebih challenging gitu loh ketika kita harus dealing dengan luka-luka masa lalu kita saat kita sudah ganti status gitu loh ya, entah itu menikah atau misalnya punya anak. Karena nanti belum tentu gitu loh pasangan kamu itu akan mau memahami, atau bahkan kayak belum tentu pasangan kamu itu bersedia untuk menemani kamu melewati masa-masa itu gitu loh, masa-masa dimana seluruh luka-luka masa lalu kamu itu timbul gitu loh ke permukaan. Belum lagi kalau misalnya kamu udah punya anak kamu itu kemungkinan akan terpengaruh dengan kondisi psikologi kamu, dan tidak menutup kemungkinan juga kamu akan menciptakan trauma yang sama pada anak kamu. Nggak mau kan? Untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, yang pertama itu kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Mengenal luka-luka yang pernah kita miliki gitu loh. Disclaimer, aku tuh bukan expert ya, aku bukan psikolog, aku juga nggak terlalu ngerti sama psikologi manusia gitu ya. Tapi aku berbicara itu berdasarkan apa yang pernah aku alami. Yang mana aku baru sadar dan baru tahu tentang hal ini setelah aku sudah menikah dan bahkan aku sudah punya anak. Jadi aku baru tahu tentang hal-hal itu. Tapi meskipun mentalku itu sempat terobrak-abrik sampai pengen nyerah gitu loh sama kehidupan ini, alhamdulillahnya aku bisa melewati fase itu dan jadi punya kesadaran baru gitu loh tentang sebenarnya siapa sih diri aku tuh gitu loh. Anyway, makanya aku tuh berharap kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang hal ini, please ketahuilah mulai saat ini. Sadarilah sinyal-sinyalnya, karena setiap orang itu kan bisa memberikan respon yang sangat berbeda terhadap luka-luka atau pengalaman yang sama gitu. Entah mungkin di masa lalu kita merasa kurang dicintai sehingga saat kita tumbuh besar itu kita menjadi takut gitu loh untuk mencintai seseorang. Kita takut untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita gitu loh. Kita takut bahwa rasa cinta kita itu nanti nggak terbalas gitu, atau orang tersebut tidak mencintai kita balik gitu, sehingga kita tidak mau menunjukkannya gitu loh. Kita nggak mau menunjukkan vulnerability kita terhadap orang lain karena takut nanti orang tersebut ya tidak memperdulikan kita atau kayak tidak menyayangi kita gitu loh. Intinya, pekalah pada sinyal-sinyal yang muncul di hidup kamu. Rasakan apa yang membuat diri kamu itu tidak nyaman ya, dan kamu pikirkan baik-baik kenapa sih kamu merasa tidak nyaman dengan hal-hal tersebut gitu. Selanjutnya, yang kedua, ini masih sangat berkaitan sih sebenarnya dengan poin pertama tadi, yaitu pasangan kamu tidak punya kewajiban untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu kamu. Jadi ketika kamu sudah terlanjur menikah dan bahkan mungkin punya anak, lalu kamu merasa bahwa diri kamu itu tidak baik-baik saja, kamu nggak usah nuntut sana-sini agar orang lain itu ngertiin kamu gitu loh. Percuma gitu, karena yang harus mengerti diri kamu itu dan yang harus paling menyayangi diri kamu adalah ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu termasuk pasangan kamu, keluarga kamu, itu mereka nggak mau peduli sama masa lalu kamu. Yang mereka lihat itu ya kamu yang sekarang. Ketika misalnya sikap kamu buruk, ya mereka akan melihat
kamu sebagai pribadi yang buruk gitu loh. Mereka terlalu malas untuk belajar atau untuk memahami, untuk mencoba memahami ya bagaimana masa lalu kamu, atau kayak apa sih penyebab kamu yang sekarang itu bersikap seperti itu, apakah memang kamu punya luka-luka masa lalu atau bagaimana. Itu mereka terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu gitu loh. Memang nggak semua pasangan, nggak semua keluarga itu akan tidak peduli dengan kondisi kamu gitu ya. Mungkin ada juga yang selalu mensupport, selalu mencoba untuk memahami kamu. Tapi kita kan nggak tahu ya, ketika kita berada di kondisi tersebut, orang-orang terdekat kita itu akan menjadi tipe orang yang seperti apa. Apakah mereka akan suportif atau mereka memilih untuk tidak peduli? Kita kan nggak tahu ya. Makanya kita harus siap dengan konsekuensi tersebut gitu loh. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, kenyataan ketiga yang harus kamu terima juga adalah tidak ada pernikahan yang sempurna. Jangan pernah membayangkan bahwa pernikahan itu akan selalu indah. Tidak mungkin. Setiap hubungan akan menghadapi tantangannya masing-masing, kayak misalnya perbedaan pendapat dan konflik-konflik lainnya gitu. So, menyadari hal ini dari awal bisa membantu kita untuk membangun ekspektasi yang realistis gitu loh. Selanjutnya, yang keempat yang harus kamu terima juga adalah tekanan sosial dan budaya. Ketika kamu memutuskan untuk menikah dan bahkan mungkin punya anak, kamu harus harus siap gitu loh ya, dengan tekanan sosial dan budaya di sekitar kamu terkait dengan peran kamu sebagai pasangan atau orang tua. Kalau kamu belum siap-siap banget dengan mental kamu, harapan atau tekanan semacam ini tuh bisa sangat membebani pikiran kamu gitu. Bahkan mungkin kamu bisa stres karenanya. Intinya, kamu harus siap menghadapi komentar-komentar atau bahkan saran yang sebenarnya kamu nggak pernah minta. Dan saran tersebut itu sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama value kamu. Jadi kamu harus siap untuk menghadapi itu semua. Selanjutnya, yang kelima adalah kamu harus siap dengan kenyataan dari perubahan identitas kamu. Karena disadari ataupun enggak, menikah dan juga punya anak itu akan merubah siapa diri kamu. Kamu tidak hanya akan menjadi seorang istri atau seorang suami, tapi kamu juga akan menjadi orang tua, yang mana hal tersebut sangat pasti akan merubah segala aspek di hidup kamu. Jadi jangan kaget kalau misalnya setelah menikah atau punya anak, kamu ngerasa asing sama diri kamu sendiri gitu loh. Karena ya memang kamu itu adalah pribadi yang baru, identitas kamu itu baru. Wajar ketika kamu merasakan hal tersebut untuk beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, ketika kamu mau untuk terus memahami diri kamu, menerima segala perubahan di hidup kamu, identitas baru kamu itu akan menjadi sesuatu yang biasa aja. Bahkan mungkin kamu happy gitu loh dengan perubahan identitas kamu tersebut. Kenyataan selanjutnya yang kamu harus terima juga adalah menikah dan punya anak itu membutuhkan biaya yang cukup. Perlu kita sadari semua ya, bahwa membangun keluarga itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu loh. Meskipun aku tahu cukup untuk setiap orang itu bisa berbeda, tapi intinya ketika kita sudah berkomitmen untuk membangun keluarga, maka biaya itu atau finansial itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Apalagi kalau misalnya sebelum menikah itu kamu dan calon pasangan kamu sepakat untuk mengadakan resepsi yang mewah gitu loh ya. Nah, itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi nanti ketika sudah menjalani pernikahan, itu kita harus memikirkan keperluan sehari-hari, kemudian pendidikan anak kalau misalnya sudah ada anak, dan bahkan kesehatan. Itu semua harus difikirkan secara matang. Gak bisa kamu cuma makan cinta aja, karena lama-kelamaan kamu juga akan enek sendiri gitu loh kalau nggak ditunjang dengan kesiapan finansial. Selanjutnya, yang ketujuh, kamu harus siap dengan kenyataan bahwa menikah dan punya anak itu adalah komitmen seumur hidup. Kamu nggak bisa main-main, karena menikah, punya anak, itu adalah sesuatu yang nggak bisa diakhiri tanpa konsekuensi terhadap kondisi emosional dan sosial juga gitu.
Selanjutnya, yang kedelapan adalah kamu harus siap kehilangan waktu pribadi kamu. Karena waktu pribadi kamu itu akan berkurang sangat drastis, terutama ketika kamu sudah menjadi orang tua. Karena anak-anak itu kan membutuhkan perhatian yang sangat intensif ya, terutama pada tahun-tahun pertamanya. Selanjutnya yang juga harus kamu terima adalah pengaruh pada karir. Menikah dan punya anak itu bisa mempengaruhi karir kamu, terutama kalau misalnya kamu itu memutuskan untuk tinggal di rumah atau mengurangi jam kerja kamu untuk mengurus anak kamu. Kenyataan yang terakhir yang harus kamu terima juga adalah resiko perceraian. Statistik menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Ini bukan nakut-nakutin ya, karena dengan mengetahui hal tersebut, dengan kita sadar akan hal tersebut, diharapkan kita ya, bukan cuma kamu, karena aku juga, kita itu bisa memahami dan belajar tentang resiko tersebut dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar jangan sampai terjadi perceraian tersebut gitu loh. Oke, itulah tadi 10 fakta atau kenyataan yang terdengar sedikit menyeramkan ya, tapi mau nggak mau harus kamu terima. Dan di sini aku bukannya menakut-nakuti ya, tapi aku berharap bahwa dengan mengetahui hal-hal tersebut, seseorang yang mau menikah itu atau punya anak menjadi lebih siap gitu loh. Atau kalau misalnya itu terjadi pada dia nggak kaget-kaget banget gitu. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!